Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal-soal yang kemarin ditugaskan, soal UTS PG dari nomor 1 sampai 50. Di sini ada dua orang penanya, yaitu Nala dan Tarisa. Nala dari kelas 7C, Tarisa dari kelas 7B. Mari kita mulai sebelumnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama itu adalah nomor 1. Bisa dilihat di LKS-nya. Nomor 1 itu misalkan X, Y, dan Z adalah angka-angka pada garis bilangan. X di sebelah kanan Y dan Y di sebelah kanan Z. Pernyataan yang benar untuk X, Y, dan Z adalah, jadi pada garis bilangan katanya X itu di sebelah kanan Y dan Y di sebelah kanan Z. Sehingga dari sini pernyataan yang benarnya itu sebetulnya bisa berbagai macam kemungkinan, tapi di sini kita akan mendapatkan Z. Berarti kan kalau yang di sebelah kiri ini bilangannya lebih kecil daripada yang di sebelah kanan. Berarti Z lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari X. Y lebih kecil dari X. Atau bisa juga kalau melihat dari sini, X itu lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z. Ini ya, X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z. Maka di sini kalau dilihat di optionnya itu ada dua pilihan yang benar, yaitu yang bagian D dan bagian A. Kemudian yang nomor 23-nya, soalnya diketahui himpunan A 2, 3, 4, 6, 12 dapat dinotasikan menjadi, nah disitu kan yang ABCD-nya pembedanya itu bilangan asli, bilangan cacah, bilangan faktor dari 12, dan bilangan kelipatan 12. Semuanya pertamanya sama, yaitu A, X, sedemikian hingga X lebih dari 1, dan X elemen, yang A bilangan asli, yang B bilangan cacah, C bilangan faktor dari 12, dan D bilangan kelipatan 12. Nah, kalau bilangan asli kita lihat di sini. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara dan seterusnya. Di sini tidak ada 2. Tidak ada 1. 1 tidak masuk, 5 tidak masuk, kemudian 7 tidak masuk. Berarti kalau bilangan asli ini kurang tepat. Kurang tepat, banyak yang nggak masuk. Lalu bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu harus ada 0 di sini, harus ada 1, harus ada 5, harus ada 7, dan seterusnya. Ini pun kurang cocok. Lalu bilangan faktor dari 12. Nah, ini kita sudah belajar faktor dari 12 itu. Kita tahu bahwa faktor dari 12 itu 1 ya. Nih, tapi di sini nggak ada 1 ya. Harus 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 12. Di sini satunya nggak ada. Berarti ini kurang ya, kurang juga. Lalu bilangan kelipatan 12. Kalau bilangan kelipatan 12 itu mulainya adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Ini udah jelas tidak ya, yang masuk hanya 12-nya saja. Nah, jadi semuanya ini A, B, C, dan D itu tidak ada yang tepat ya. Oh ya, di sini kan lebih dari 1 ya. X-nya lebih dari 1, maaf. X lebih dari 1. Makanya di sini faktor dari 12 satunya nggak masuk. Ya, betul, satunya nggak masuk karena memang X-nya lebih dari 1. Jadi berarti yang jawaban yang benar adalah yang C, yang ini ya. Bilangan faktor dari 12. Kenapa di sini satunya nggak ada? Karena di sini dilihat
X-nya harus lebih dari 1. Oke, sekarang nomor 26. Nomor 26 itu diberikan 26 itu yang mana ya? S himpunan bilangan asli, A bilangan ganjil, B bilangan prima lebih dari 2. Diagram pen yang tepat untuk menyatakan himpunan tersebut adalah bilangan asli. Kita udah tahu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan prima lebih dari 2. Nah, bilangan prima lebih dari 2 itu berarti 2-nya tidak masuk. Jadi mulai dari 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, lihat. Himpunan B itu anggota-anggotanya semuanya ada di A. Alias himpunan B itu himpunan bagian dari A. Nah, kemudian himpunan bilangan ganjil. Oh ya, ini semuanya ini semestanya himpunan bilangan asli. Ya, berarti kalau himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, nanti diagram pennya adalah seperti donat. Ya, diagram pennya seperti donat, di mana himpunan yang di dalam itu adalah yang B, yang lebih sedikit angkanya. Himpunan B ini ada di sini. Kemudian yang di luarnya ini adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, semestanya itu adalah semua himpunan bilangan asli. Kita tidak perlu menuliskan bilangan-bilangannya karena di sini tuh, nah ini masih tahi nggak banyaknya. Jadi tidak bisa kita tuliskan angka-angkanya satu persatu. Ya, jadi berarti ini jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya B yang benar. Kemudian ada 2 soal lagi. Yaitu soal nomor 33 dan 34. 33 itu himpunan A, M, A, D, I, U, N. Ya, ini nomor 33. M, A, D, I, U, N. Lalu himpunan B-nya Manado ya. M, A, N, A, D, O. Lalu bagaimana diagram pennya? Diagram pen dari kedua himpunan tersebut adalah, kita lihat, kalau A dengan B ada tidak anggota yang sama? Ternyata kalau dilihat, ini ada ya, ini sama, A juga sama, lalu ini N ya, ini N, ini sama N, lalu ini A tadi udah, D juga ada yang sama, lalu udah segitu. Maka diagram pennya adalah kalau ada yang sama, seperti ini, himpunan semesta A, B, kita tuliskan yang samanya M, A, lalu N, lalu D. Udah ya, 1, 2, 3, 4. Lalu yang berbedanya A, di sini mana yang belum masuk? M, A, N, D. M, A, N, D, berarti I sama U. Di sini I, di sini U. Lalu B mana yang belum masuk? M, A, N, D. M, A, N, D, berarti O yang belum masuk. Nah, seperti ini. Kalau dilihat berarti mana di situ jawabannya? M, A, N, D. Sepertinya jawabannya adalah, di situ tidak ada yang betul ya. Tidak ada yang betul. Yang C
itu ada n-nya juga ya. Jadi jawabannya nomor 33 itu tidak ada yang betul. Jadi ini yang betulnya ya. Kemudian nomor 33, satu soal lagi. Nah, diketahui S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dan R X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 12, X bilangan genap. Nah, dan T adalah 149. Maka yang ditanyakan R komplement diiris dengan T komplement. Oke, kita hapus aja dulu biar leluasa. Ini nomor 34. S-nya adalah 1, 2, 3 sampai 13. Ini. Lalu R-nya X sedemikian hingga 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. X elemen bilangan genap. Berarti kalau kita tuliskan bilangan genap, 2-nya masuk ya, karena di sini ada sama dengannya. Berarti 2 genap 4 6 8 10 12. 12-nya masuk karena ada tanda sama dengan. Lalu dari sini kita langsung aja buat R komplement. R komplement itu adalah anggota S yang bukan R. Anggota S yang bukan R berarti 1, 2-nya di sini 3, 4-nya di sini 5, 6-nya di sini 7, 8-nya ada, lalu 9, 10-nya ada di sini, berarti yang enggak ada 11, 12-nya ada di sini, berarti 13. Ini adalah R komplement. Lalu T itu 1, 4, 9. Maka T komplement itu anggota S yang bukan T, yang bukan 149. Berarti 2, lalu 3, lalu 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya ada di sini, 10, 11, 12, 13. Lalu yang ditanyakan adalah R komplement irisan T komplement. Berarti ini R komplement irisan dengan T komplement. Ini dengan ini mana yang sama? Kita tuliskan. Yang samanya ada 3 ya. Lalu 5, lalu 7, 9 enggak, 11, 13. Ini yang samanya. Berarti mana jawabannya? 3, 5, 7, 11, 13. 3, 5, 7, 11, 13. Ini yang betul adalah C. Ya, yang bertanya itu hanya segitu soal yang ditanyakan. Itu saja yang disampaikan. Nanti hari Rabu boleh kalian menanyakan selain dari soal yang ini, kita bahas di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.